Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Pong. Salam Garpu Sendok. Gimana nih teman-teman kabar pada kali ini nih? Mudah-mudahan diberikan kesehatan, itu yang paling penting, kesehatan selalu. Sehat bukan cuman teman-teman aja, tapi keluarga teman-teman, nyokap bokap semuanya, cangcingnya babe, saudara, teman-teman semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan. Itu dia sesuatu yang sangat amat penting di masa pandemi saat ini. Oke, yang kedua mudah-mudahan diberikan semangatan dan kesabaran dan biasa sabar dan bersyukur kayak gitu teman-teman. Nah, terima kasih buat yang udah subscribe, mudah-mudahan dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum subscribe nggak apa-apa, masih ada besok-besok, tenang aja. Lihat dulu video gue yang kemarin-kemarin, kalian cocok. Kalau cocok di subscribe. Nah, oke, lanjut aja, nggak usah basa-basi cincang-cincong banyak-banyak. Sorry ya, ini gue ngomongnya nggak begitu gede-gede karena ini udah malam, udah jam nih 23.05 tuh. 23.05 udah jam 11 malam. Gue habis ngebit. Nah, habis ngebit ini gue di tanggal 27 Juli ya. Ini gue pertama kali ngebit setelah 3 minggu lebih isoman. Nah, videonya vlognya ada nih, vlog kayak gini nih. Tonton juga karena ini video ini sangat berhubungan erat dengan tips yang mau gue kasih teman-teman soal pola ngebit. Coba dilihat nih video gue ini soal ngebitnya, pola ngebitnya kayak gimana. Nanti bisa dilihat dari situ teman-teman. Oke, langsung aja, nggak usah banyak cincong. Ini gue mau ngasih sih kayak Bang Juple, kayak Bang Juple. Gue mau ngasih share pendapatan dulu gitu. Buat bukti teman-teman. Ini mohon maaf kalau kata Bang Randy, Kang Ojek TV. Mohon maaf, mohon ridho, mohon ini keikhlasan teman-teman gitulah pokoknya. Kalau kata Bang Randy, mohon maaf, mohon ridho. Nah, bukannya buat nyombong atau buat gimana ya. Ini buat ngebuktiin aja, ngebuktiin kayak gitu. Gue pernah dengar kata-kata aja Bang Randy, katanya lu nyuruh orang sholat, kalau lu sendiri nggak sholat nggak ini kan, nah nggak bener kan. Nah, ini maksudnya ini gue mau ngasih tips gacor, tips rumus gacor Shopee, tapi kalau gue nggak gacor kan cuman sama aja ngemeng doang gitu teman-teman. Gue tuh jarang sebenarnya ngasih lihat pendapatan kayak gini. Emang ya yang ngasih lihat pendapat tuh banyak lah. Gue cukup ngasih info aja ya nggak teman-teman. Nih gue sesekali doang ngasih pendapatan tuh sekali doang, karena video gue yang ya lu lihat aja video gue yang lama-lama yang tupo-tupo. Ada juga yang nggak tupo, ada juga yang nggak tupo, ada juga yang juga kalah tupo sama yang lain gitu. Ada yang kalah tupo ya, namanya di perojolan ya enggak. Yang dompet saya nih ya, ini gue kasih lihat dulu lah, nih 2306 nih biar gue kagak dibilang apa namanya nih. Aduh, kok nih ininya gimana sih nih. Nah, biar ndak muka gue hitam, yang penting nih ininya nggak hitam. Nah, ini tuh jam berapa tuh, kita lihat dompet saya. Ini dompet ya, dompet, terus rangkuman pendapatan. Nah, ini dia nih pendapatan hari ini. Di sini mencetnya lupa gue. 140.600 tanggal 27 Juli. Nah, itu ditambah 12 pesanan selesai ya. 12 pesanan selesai itu bonusnya insentif. Kita ke insentif tuh 12 pesanan 50. Aduh, teman-teman bisa tahu sendirilah 12 pesanan itu berapa duit. 55.000. Nah, jadinya 140 ditambah 55.000, 195.000. Dan gue tadi dapat tips langsung dari customer, itu ada sekitar total ya dari 12 order itu 15.000 atau 15.000 kayaknya, 15.000. Oke teman-teman, ini aduh kameranya miring lagi ya. Udah biarin aja deh ya, muka gue gelap, gue terangin lagi dikit. Nah, biar gantengan dikit kalau terang. Nah, itu tadi pendapatan gue di tanggal 27 yang sangat gue nggak nyangka-nyangka teman-teman. Karena ini pertama kali gue ngebit di saat gue isoman 3 minggu
offbeat gitu, 3 minggu lebih lah. 3 minggu itu dari tanggal 30, bayangin 30 Juni gua terakhir ngebeat nih, ada ini story cuma satu orderan gua tanggal 30. Habis itu awal Juni, tepatnya tanggal 4 lah itu gua udah ngerasa nah, tanggal 4 itu gue udah ngerasa gak enak badan, udah gejala-gejala COVID tuh udah ada kayak gitu. Nah, akhirnya dari tanggal 1 sampai tanggal 27 berarti 26 hari gue offbeat. Nah, 26 hari gue offbeat, akhirnya gue ngebeat lagi, dapetnya segitu teman-teman. Alhamdulillah, wa syukurillah. Semangat teman. Nah, ini gue udah langsung aja lu, langsung blepetan lu mau bertele-tele lu, langsung aja udah ke tips apa aja poin-poin yang bikin akun kita tetap gacor biarpun offbeat tuh selama 26 hari. Nih, gue udah bikin rangkumannya nih teman-teman nih. Yang pertama adalah nih versi gua ya. Yang pertama nanti gue juga kasih tahu versi yang SDC juga. Tapi ini yang pertama nih versi gua. Yang namanya di dunia perojolan, HP itu penting teman-teman. HP enggak usah mesti HP bagus-bagus. Lu lihat aja nih HP gua nih Oppo masih satu kamera tuh. Satu kamera gua lupa ini HP bini gua zaman dulu. Ini Oppo A34 apa 38 kalau nggak salah nih. Ini Oppo nih yang terkenal jaringannya jelek. Nih ya, Oppo gua pakai Oppo ya, nih Oppo yang beginian nih buat ngebeat. Nah, yang kedua, maksudnya yang HP nih, HP ini harus bersih, kosong dari segala macam aplikasi-aplikasi yang teman-teman Facebook lah, Instagram lah, YouTube ada di sini sih, karena kan Google ya, WhatsApp lah, apa segala macam yang bikin berat aplikasi-aplikasi itu harus ditaruh di HP yang beda. Nah, aplikasi yang segala macam sosial media ini gua taruh di HP yang buat ngevlog ini nih, Xiaomi Note 8 yang udah gua pakai nih sampai malang melintang. Nah, yang buat ngebeat harus dihususin nih. Ini gua tuh aplikasinya kosong, cuman biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Tuh, nggak banyak aplikasi nih HP kosong. Nah, ini gua isi aplikasinya Shopee Express sama Shopee Food teman-teman, kayak gitu teman-teman. Dulu waktu zamannya Gokilat sama Gojek gitu. Nah, jadinya gitu teman-teman. HP khusus buat ngebeat, kosongin buat aplikasi doang. Nah, minimal saran gua RAM 3 GB, memorinya 332. Itu udah murah. Udah banyak yang second aja teman-teman. Udah pasti gue yakin dapat, ada GoPay dapat. Berjuang aja dulu, maksudnya modal gitu teman-teman. Lu modal GoPay, tapi hasilnya lu modal GoPay dengan HP kosong ini, lu bisa berkali-kali lipat gitu. Modal di awal GoPay nih, misalnya nyari HP second yang kosong, tapi kelanjutannya insya Allah enteng. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu provider teman-teman. Gue bukannya di endorse dia, ini gue udah ngalamin dari segala macam. Gue make Tri, make XL, make Smartfren. Yang paling bener udah pakai Simpati, provider Simpati. Bikin aja voucher nih, gue voucher yang semingguan yang ada yang 10.000, ada yang 19.000. Ini gue pakai voucher yang semingguan kayak gitu teman-teman. Biar irit gitulah pokoknya intinya. Nah, kalau dua provider udah mutlak, kalau menurut gue udah Simpati, Telkomsel lah, mau pakai As atau Simpati, karena gue pakai Simpati, tapi Telkomsel, overall Telkomsel kayak gitu teman-teman. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini yang dua hal ini pribadi gue ya, opini pribadi gue soal HP dan soal provider. Nah, yang ketiga apa yang keempat ini gue juga udah konfirmasi ke SDC yang ketiga dan yang keseterusan sampai terakhir nih. Ini juga gue udah konfirmasi ke SDC, ternyata emang benar bisa dibilang apa ya, algoritmanya, rumus-rumusnya kayak begitu. Dan ini gue lakuin juga, sebenarnya ada yang gue udah lakuin, baru gue ternyata benar juga kayak gitu. Jadi ada yang gue baru tahu juga dari SDC gitu, tapi overall sebelum gue nanya ini gue udah ngelakuin itu overall ya. Nah, yang pertama apa?
jangan cancel. Nah, pokoknya ya lu kalau mau autobid ya lu harus sudah siap ngambil itu orderan kalau udah autobid ya. Nah, jangan cancel yang ketiga tuh. Jangan cancel karena apa? Cancel itu menurunin performa kegacoran. Udah intinya itu. Jadinya loh, lampunya ngedip-ngedip. Bentar teman-teman tahu lampunya. Nah, jangan sampai banyak cancel teman-teman ya. Kalau misalnya kepepet banget, gue juga di awal gue juga udah awal narik, pertama kali narik di video yang itu juga gue udah ngensel 2 gitu. Jadi kalau misalnya nggak kepepet banget jangan cancel. Kalau misalnya nggak alasannya ya cuman di mall, di apartemen, aduh klasik lah lu narik food ya dapat orderannya paling di situ gitu. Lu jangan pakai alasan gitu. Udah lu narik food siap-siap nganter ke apartemen, siap-siap pick up-nya di mall, ya itu wajar teman-teman kalau lu ngebitnya di daerah-daerah tepat seperti itu, apartemen dan mall. Oke? Close. Jangan pakai alasan cancel gara-gara cuman males mager pick up. Nah, yang keempat ini nih yang paling utamanya gue taruh di akhir ya. Jadi makanya simak terus karena yang paling utamanya pola ngebitnya itu gue taruh di akhir. Nah, ini yang keempat nih teman-teman nih. Yang keempat itu ya cek rajin-rajin cek inian apa namanya promo resto. Kalau misalnya masih buta banget nih ya buat teman-teman yang masih buta banget, buta lapangan gitu, buta medan perang nih, tempat-tempat mana aja yang banyak restonya, banyak gacornya, itu bisa diklik aplikasi Shopee Food, cari promo restonya. Nah, cari promonya di situ, habis itu samperin dah tuh ke resto itu. Itu cara yang keempat. Nah, cara yang kelima, bentar. Riwayat teman-teman. Nah, masalah riwayat historinya teman-teman nih. Yang pertama kan tadi cancel. Nah, yang kedua, nah ada yang kena pelanggaran nggak? Nah, itu dia. Itu juga diperhatikan teman-teman. Pokoknya udah minimalisir pelanggaran teman-teman. Ya, pelanggarannya apa aja gue udah pernah bahas di video-video yang ini nih. Teman-teman bisa dicek, jangan sampai melakukan pelanggaran tersebut. Ya, ngebit lempeng-lempeng aja kalau pengen dapat duit, ya nggak? Nah, terus, terus sudah langsung aja ke yang utama dah. Banyak cincong lu. Nah, yang utama ini pola ngebit teman-teman. Jadinya, teman-teman boleh lihat video gue yang ini nih, video yang ini ya, yang gue ngebit abis isoman ini. Pola ngebitnya kayak gimana? Nah, sama ada video satu lagi yang gue ngebit di Lebaran. Nah, itu rutenya dan pola ngebitnya hampir 90% sama kayak begitu. Rutenya hampir sama kayak gitu. Yang gua Lebaran, hari kedua Lebaran dan hari ini teman-teman. Itu jadi sistem gua ngebit kayak gini teman-teman. Jadi misalnya gua pertama on beat nih di rumah, dapat gua pick up di dekat rumah nih. Nanti dapatnya di mana nih? Nah, dapatnya di mana gua anterin tuh. Gua anterin pesanannya ke daerah situ. Misalnya gua ke jalan apa namanya Tipar ini gua di Kelapa 2. Sorry ya tadi sempat kekat karena memorinya habis. Nah, tadi sampai mana tuh? Tadi sampai dari gua pick up di Kelapa 2. Gua nganter ke Tipar tuh. Ke Tipar itu Mekarsari lah, yang Mekarsari daerah Trubus itulah. Sana lagi dikit. Nah, jadinya setelah gua nganter, gua nggak balik lagi ke tempat gua yang pertama di Kelapa 2 itu. Nah, tapi gua nyari orderan di daerah sana. Nah, gua dari Tipar itu, karena gua udah tahu mapping resto mana yang rame, bukan resto mana daerah mana yang banyak mercan, bukan cuma resto. Nah, itu gua langsung dari Tipar itu melipir ke Arundina. Nah, di Arundina gua manteng di sono. Gua kalau nyeret itu enggak sih kalau menurut gue ya, kecuali kalau emang akunya udah kebiasaan nyeret gitu. Tapi kalau nyeret ini ya masih 50-50 kalau menurut gue ya. Kalau misalnya ya lu ini, kalau yang gua lakuin, gue datang ke Arundina nih dari Tipar nih, gue habis drop, gue nggak apa-apa, cuman 1-2 kilo lah ke Arundina kayak gitu kan. Tapi gue di sono gue stay gitu, di sono gue ya nongkrong aja di ruko gitu. Nongkrong di ruko, nanti alhamdulillah dapat kayak gitu Shopee. Nah, pesanan baru diterima ya, alhamdulillah tuh udah ada bunyinya.
bunyinya 3 kali panjang, agak rewel, tapi mantap biar kita bisa aware sama orderan. Nah jadinya kayak gitu, kita nunggu dulu di sono, terus dapet, baru akhirnya kita antri. Nah ngantrinya misalnya kemana nih? Ngantrinya ke daerah Kalisari. Nah misalnya ke daerah Kalisari, ya udah akhirnya dari daerah Kalisari itu nongkrong dulu di situ. Nah nyari orderan lagi di situ teman-teman, cari daerah yang ramai mercanya di daerah situ. Jadinya itu gue sebut namanya akun ngebolang ya, ngebolang. Jadi dia satu titik gitu. Asalkan teman-teman udah paham medan lapangan kayak gitu teman-teman, tempat-tempat yang mana nih yang kira-kira berpotensi ada orderan kayak gitu. Nah kalau misalnya nggak paham ya pakai cara yang tadi, buka aplikasi Shopee Food Customer, cari promo restoran-restoran yang lagi promo atau enggak restoran-restoran yang sekitar gitu teman-teman. Nah terus ada lagi, nah itu pokoknya teman-teman kalau nggak misalnya nggak percaya gue tadi kemana-kemana aja, bisa dilihat video yang ini ya, bisa lihat video yang ini. Dan nih lini masa gua nih ya udah nggak bisa dibohongin ya, di map ya, di map lini masa gua ini bisa dilihat nih lini masa tuh. Gua kan wah ngider deh hari ini, gua ngider 72 kilo hari ini gua ngider di tanggal 27 ya. Nah kayak gini lah pokoknya, jadinya gua nggak cuman fokus stay di satu titik aja. Nah ada yang bilang juga dengan pola ngebit kayak gini itu bisa lebih misalnya nih, mohon maaf itu kalau ada yang pakai aplikasi yang dimodif atau pakai yang model-model kayak begitu ya, model-model kayak gitu, itu kalau misal diadu masih lebih menangan kita gitu teman-teman, masih lebih menangan yang pola on beat kayak begini. Nah kayak gitu sih, ada yang bilang kayak gitu. Tapi ya seenggaknya gue udah dapet order kayak gini aja udah cukup aja, alhamdulillah. Sama satu lagi jangan lupa nih, auto beat teman-teman. Gue tuh auto beat jarang banget, jarang banget gue nggak auto beat. Pokoknya gue tuh auto beat ya teman-teman ya, auto beat. Jadi kadang-kadang suara Shopee-nya itu nggak kerekam kayak gitu teman-teman. Masa suara notifikasinya nggak kerekam, tentunya udah masuk ke orderan. Auto beat itu juga berpengaruh sama kegacoran, berpengaruh sama prioritas dapat orderan teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Dan yang gue lakuin itu gue nggak banyak ngumpul sama bukannya gue nggak mau bersosialisasi ya teman-teman ya, maksudnya ada yang ngumpul kan gitu ya, itu bukan teknik gue kalau mau lagi nyari duit ya nyari duit kayak gitu teman-teman, nyari duit. Jadi kalau misalnya mereka ngumpul di sana ya gue agak jauh nyari tempat yang agak sepi kayak gitu, tapi ya masih di daerah lingkup resto itu. Dan akhirnya buat nongkrong kayak di bakso Aci Akang tadi gue dapat yang di video itu, gue dapat di bakso Aci Akang, orang-orang banyak yang di daerah McD, di daerah Gundar yang agak kesana, Ricci segala macam. Nah tapi di bakso Aci Akang itu gue yakin ya pasti ada orderan nih, dan di situ sepi nggak ada yang nongkrong, gue nongkrong di situ. Nah itu salah satu teknik gue ya, teknik gue dan cara gue. Jadi minimal jangan ngikutin orang-orang yang lagi rame di mana kayak gitu. Gue mendingan cari resto yang berpotensi tapi agak nggak banyak yang nongkrong di situ kayak gitu. Nah terus gue mau ngasih info buat yang baru-baru nih. Ini sekalian aja di video ini ya, biar kalau misalnya ada yang nanya, udah gue nge-share aja nih video kayak gitu teman-teman. Karena ini udah lengkap ya, misalnya ada yang kurang-kurang ya wajar lah. Tapi ini overall udah lengkap buat rumus kegacoran teman-teman. Jadinya itu yang tadi yang nomor berapa tuh tadi gue lupa, yang utamanya itu history orderan teman-teman. Jadinya algoritma Shopee Food itu history orderan. Jadinya teman-teman di daerah mana nih, udah pernah ngambil di daerah situ, ya udah nanti kalau kecil lagi dapet kayak gitu. Oke, itu aja dulu. Nanti kalau ada yang kurang di video selanjutnya. Tapi overall kayak gitu teman-teman. Overall pola ngebitnya kayak gitu, historia dibanyakin tempatnya ya, tempat histori restonya itu dibanyakin, biar teman-teman nanti kalau misalnya udah on beat kayak gue nih, kalau udah lama, biarpun off beat berapa minggu, tapi kalau udah histori kita udah ada di mana-mana, ya kayak gue itu tadi yang di video ini. Nah jadinya
ini jadinya ini beda ya sama Gojek ya. Udah sebut merek aja. Gojek itu kalau 2 minggu nggak narik atau saya seminggu nggak narik, pengalaman gue itu anyep banget. Nah ini gue 3 minggu teman-teman, 3 minggu 26 hari gue nggak narik. Pas narik alhamdulillah masih dapat begitu. Itu gue pecahin mitos itu. Jadinya mitos yang nggak narik, wah harus kena suspend ya kalau misalnya nggak narik lama, kena suspend apa segala. Enggak, gue 26 hari nggak narik, dan sekalinya narik gagu ya. Ya itu lu lihat aja di video yang ini, nggak gagu sama sekali teman-teman. Alhamdulillah, tupo kayak gitu. Oke dah, udah malam ini, udah mau jam 12 malam ini. Kita save tenaga buat besok gitu teman-teman. Nah nanti besok kalau misalnya ada info-info terkait, gua kasih info lagi ke teman-teman kayak gitulah ya. Jadi nggak, ya ini kan udah jadi satu video nih, udah jadi satu rumus nih. Ya gua nggak mungkin ngulang-ulang lagi di video berikut yang gaya. Bentar kalau misalnya ada yang nanya, kasih aja video yang ini kayak gitu. Ini rumus nih, yang udah gua combine ya, gua pribadi dan dari pihak SDC juga gua udah tanya rumusnya kayak gitu teman-teman. Nah oke, kayak gitu aja dulu teman-teman video gua soal, mudah-mudahan bermanfaat, diamalin ya diamalin ya. Kalau lu mau di Shopee Food gitu ya, nyari duit di Shopee Food ya diamalin kayak gitu teman-teman. Maksudnya dipraktekin lah gitu. Gua bukannya gue ini so bener apa segala macem ya, seenggaknya gue ngasih share pengalaman gue, apa yang gue lakuin kayak gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah teman-teman. Mudah-mudahan gue nggak mau setuju apa kayak gimana. Ini gue cuman sharing emang dari awal sampai detik ini gue semangatnya tuh sharing dan jaga kesehatan. Ingat tetap pakai masker double. Tadi gue pakai masker double karena kena covid itu nggak enak. Oke, terima kasih udah subscribe, udah nonton video ini, terima kasih banyak. Aduh, udah krip nih mata nih. Sampai lupa gue mau ngomong. Sehat selalu, jaga kesehatan, jaga imun tubuh, semangat, yang penting semangat, berpikir positif, bersabar dan bersyukur. Itu intinya teman-teman. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam garpu sendok. Udah malam, ketawanya jangan kenceng-kenceng.